Shalom. Selamat hari Minggu untuk kelas besar dan kelas remaja. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak selalu berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita minggu ini dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu dari GKPS Lubang Buaya. Ada Kak Rosa Damanik di sini. Dan di sebelah kiri kakak ada Karista Saragi. dan di sebelah kanan kakak ada Kak Triana Rumahorbo. dan tim pemusik kita Kak Esther dan tim multimedia Lubang Buaya. Adik-adik siap memuji Tuhan? Yuk semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Datanglah. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka ratakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita angkat satu pujian, Menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Tunduklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dengarlah hukum Tuhan, yakni perintah ketujuh. Jangan berzina. Artinya, takut akan Allah, kasih kepadanya, harus hormat terhadap perkawinan, kita harus bersikap sopan, memelihara norma kehidupan dan etika pergaulan. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Kita mau Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau selidiki aku. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau Kau yang yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, kita akan membaca teks Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia.
Yang menjadi teks renungan pada kita hari ini adalah dari 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Adik-adik, kita baca sekali lagi 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah tema yang sangat luar biasa dengan judul Kaya Pengetahuan. Adik-adik, ada dua kata yang harus kita pahami, yaitu yang pertama kata kaya, yang kedua kata pengetahuan. Kaya artinya mempunyai banyak. Lalu kata yang kedua, pengetahuan artinya segala sesuatu yang diketahui. Adik-adik, kalau mendengar kata kaya, biasanya yang timbul di pemikiran kita adalah langsung mengingat banyak duit, punya mobil mewah, HP yang bagus, dan lain-lain. Lalu kalau mendengar kata pengetahuan, mungkin ada yang bertanya, gimana mendapatkannya? Nah, pengetahuan tidak hanya didapat di sekolah, tapi bisa juga kita dapat dari media sosial atau medsos, atau di lingkungan di mana kita berada. Maka kata kaya pengetahuan itu artinya adalah mempunyai banyak yang diketahui. Adik-adik, untuk memiliki kaya pengetahuan itu tidak gampang. Dibutuhkan usaha dengan belajar yang tekun, mengerjakan tugas-tugas sekolah, menjawab soal-soal yang diperintahkan oleh guru. Kakak percaya semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Resort Cililitan mampu dan bisa melakukan semuanya. Lalu adik-adik, kaya pengetahuan menurut firman Tuhan adalah ketika kita mampu mengucap syukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita harus tahu, di dalam kasih karunia itulah sesungguhnya kekayaan orang Kristen. Lalu yang berikutnya adik-adik, kaya pengetahuan menurut firman Tuhan adalah ketika kita mampu dan mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya ketika HP kamu punya media yang lain dari yang lain, yang maju, lebih maju dari teman-teman kamu, maka kamu harus menggunakannya untuk mengirimkan lagu-lagu rohani misalnya kepada teman-teman, untuk dinyanyikan bersama di gereja, atau mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan atau ayat-ayat masing dari Alkitab kepada teman-teman. Jadi kekayaan yang kita miliki kita bergunakan untuk berbagi dengan sesama. Lalu yang berikut adik-adik, ketika kita mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka saat itu juga lah kita akan mampu juga berkata-kata berkat kepada sesama kita yang mengalami kesusahan. Misalnya ketika teman-teman kita sedang berduka, saat itulah kita beroleh kemampuan dari Tuhan untuk menguatkan teman kita yang sedang bersedih. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, maka bersyukurlah untuk kepintaranmu, bersyukurlah untuk talentamu, dan bersyukurlah untuk sekolahmu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu adik-adik, pergunakanlah semuanya yang ada padamu untuk memuliakan Tuhan. Amin.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk berbagi tentang kekayaan yang kami miliki, supaya lewat kehidupan kami banyak orang yang terberkati sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Sempurnakan penyampaian firman-Mu ya Bapa yang baik, agar semua anak-anak sekolah minggu beroleh berkat yang istimewa ketika mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi ya, Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kelas besar dan kelas remaja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian Aku Istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.